Suatu ketika, Buddha memimpin para muridnya ke sebuah desa. Cuaca amatlah panas. Saat melihat sebatang pohon besar dengan sebuah sungai di depannya, Buddha berkata kepada para muridnya, "Mari kita beristirahat di sini." Begitu duduk, Buddha langsung memasuki samadhi. Kebetulan di sisi lain sungai itu ada rombongan karavan yang menyeberangi sungai. Air sungai pun menjadi keruh. Pada saat itu juga, Buddha keluar dari samadhi dan berkata kepada Ananda, "Aku haus, ambilkanlah air untukku." Ananda berkata, "Tadi ada karavan yang lewat sehingga seluruh air sungai menjadi keruh. Kini airnya tidak bisa diminum." Buddha kembali berkata, "Aku sungguh haus, ambilkanlah air untukku." Ananda kembali memeriksa kondisi air sungai dan berkata kepada Buddha, "Airnya masih sangat keruh. Aku mendengar bahwa di depan masih ada sungai lagi. Airnya mungkin lebih jernih." Saat itu, seorang pedagang dalam kereta terakhir dari karavan itu melihat mereka dari kejauhan. Hatinya dipenuhi rasa sukacita sehingga tidak bisa menahan diri untuk menghampiri Buddha. Dan kebetulan mendengar percakapan antara Buddha dan Ananda. Dengan tulus dan penuh hormat, dia bersujud dan berkata, "Yang dijunjung, apakah karavan kami mengganggu meditasimu?" Buddha berkata. "Aku tidak mendengarnya." Pedagang ini kembali bertanya. "Apakah yang dijunjung tertidur?" Buddha berkata lagi. "Aku tertidur." Pedagang ini berkata, "Bagaimana bisa? Suara yang ditimbulkan kereta karavan kami sangatlah besar." Dengan suara yang lembut, Buddha berkata, "Aku telah memasuki samadhi." Sang pedagang sangat tercengang mendengarnya. Kondisi batin Buddha yang hening dan tidak terganggu oleh kondisi luar membangkitkan rasa hormat dan kagumnya. Dia lalu berkata kepada Buddha, "Aku masih ingat ketika berdagang. Aku melihat seorang Brahmana yang duduk bermeditasi di bawah pohon. Saat karavan berlalu, Brahmana itu bergeming. Aku juga bertanya, apakah dia tidak terganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh karavan? Dan jawabannya persis dengan jawaban yang dijunjung tadi. Saat itu, aku sangat kagum padanya, menyatakan berguru padanya, serta berikrar untuk melindungi dharma dan mendalami prinsip kebenaran seumur hidup. Dan hari ini, aku melihat keagungan penampilan dan keheningan kondisi batin yang dijunjung. Aku sangat tercengang." Buddha lalu bertanya padanya, Suara 500 kereta dan suara petir, manakah yang lebih keras? Pedagang ini berkata. "Tentu saja suara petir." Buddha berkata, Suatu ketika aku duduk bermeditasi di dalam sebuah gubuk jerami di sebuah desa. Ada 2 kakak beradik dan 4 ekor lembu yang tengah bekerja di sawah. Tiba-tiba sambaran kilat dan petir menewaskan 4 ekor lembu dan 2 kakak beradik itu. Seluruh warga desa pergi untuk melihat kejadian itu. Saat itu aku berjalan keluar dari gubuk jerami dan menanyakan apa yang terjadi. Ada orang yang bertanya, "Apakah aku tertidur?" Dia kembali bertanya, "Apakah aku tidak tahu ada sambaran petir yang telah menewaskan 4 ekor lembu dan 2 kakak beradik?" Aku berkata bahwa aku tidak tahu. Buddha menceritakan hal ini kepada sang pedagang dan berkata, Suara petir yang begitu keras tidak terdengar saat aku berada dalam samadhi. Apalagi hanya suara 500 kereta yang berlalu. Suara seperti itu bukanlah apa-apa. Pedagang ini sangat tersentuh. Kondisi batin seperti ini sungguh tidak terbayangkan
dan membuat orang kagum. Karena itu, pedagang ini segera kembali ke keretanya dan mengambil sehelai jubah sebagai persembahan. Dari cerita ini, Master Cheng Yen mengingatkan kita, melatih diri bukan hanya duduk diam, belajar untuk membuat batin ini menjadi hening. Karena itu hendaklah tetap bersungguh hati dan tekun melatih diri.